Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan kembali tayangan yang saya persiapkan sebagai kelengkapan proses belajar mengajar kita selama satu semester ini. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin selesai kita lakukan atau kita jeda dulu sampai tayangan terakhir kemarin itu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan masih terkait dengan mutawatir dan ahad itu ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam baik Nukhbah ya, matan ulumul hadis yang ditulis oleh Ibnu Hajar itu ataupun Nuzhah, Nukhbatul Fikr atau Nuzhatun Nazar itu, jadi ternyata masalah itu ada di hadis ahad itu. Jadi mutawatir diasumsikan selesai ya, meskipun kalau kita lihat satu persatu seluruh jalur, kalau kita ambil contoh man kadzdzaba alayya muta'ammidan itu ditemukan juga riwayat, bahkan riwayat yang maudu'nya pun ada ya. Jadi para periwayat yang dulu bermasalah dengan hafalannya, bermasalah dengan kelakuannya, anggap saja demikian ya karena fasik ya, karena melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh dari muru'ah ya dan seterusnya itu, yang kemudian dia menjadi majruh, dan kategori majruhnya juga macam-macam, mulai dari akzabun nas ya, mulai dari kadzab sampai kepada yang hanya sekedar dalam tanda kutip ya layin ya, itu seperti itu ya meskipun untuk layin perlu diverifikasi ya. Kenapa? Karena layin itu kan tingkat majruh, tingkat kecacatan yang apabila ditemukan syahid dan mutabinya itu naik menjadi masuk dalam kategori ta'dil ya, atau maqbul riwayatnya ya. Itu seperti itu. Baik, kita mulai ya seperti biasa ya. Kita mulai seperti biasa dari tayangan awal. Oke. Nah, ini saya sengaja membuat animasi pembukaan ya ulumul hadis untuk religiusitas yang lebih baik ya. Tentu saja ini dari sekian tujuan saya membuat frasa slogan yang saya kalau jadi akan agak sering ditampilkan ya di awal-awal tayangan untuk religiusitas yang lebih baik. Jadi apabila kita mempelajari ulumul hadis sementara religiusitas kita menjadi tidak membaik ya apa istilahnya ya, la faidatalah mungkin ya. Itu seperti itu. Jadi mohon ada korelasi antara apa yang kita pelajari dengan apa yang kita wujudkan dalam kehidupan ini. Baik. Nah, ini saya ulang kembali tayangan yang kemarin itu. Jadi pembagiannya seperti ini ya. Ini khobar terbagi dua, mutawatir dan ahad. Ahad terbagi tiga, masyhur, aziz, gharib. Dan untuk masing-masing ini ada tiga kemungkinan dari sisi kualifikasi ya, sahih, hasan, dhaif. Jadi kalau ini berdasarkan kuantitas jalur ya, kuantitas rawi yang kemudian membentuk jalur itu ya, membentuk genealogi riwayat ya, membentuk genealogi riwayat. Dan kalau kita berbicara riwayat, ini persoalan kebiasaan aja. Berarti arah panahnya dari atas ke bawah ya. Dari atas itu kita simpan Nabi di atas, Nabi ke sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in terus sampai ke mudawwin. Itu karena alurnya seperti itu riwayat itu, dan kita menyimpan nabinya di atas, berarti arah panahnya turun ke bawah, turun ke bawah ya. Turun ke bawah, naik ke atas, masuk ke dalam, keluar kemana? Nah, itu ya. Jadi ini ini ilustrasi ya, ilustrasinya seperti ini.
Oke, aziz, kemungkinan aziz dan kemungkinan gharib juga sama ya. Jadi tiga kategori ini tidak dihubungkan dengan mutawatir ya. Itu meskipun kalau tadi saya katakan kalau kita perinci satu persatu seluruh riwayat yang ada terkait dengan hadis mutawatir itu ada juga hadis yang isnadnya, jadi kalau berbicara isnad dari bawah ke atas ya, isnadnya juga bermasalah. Tetapi karena jumlahnya yang begitu masif ya, sehingga semua persoalan yang terkait dengan riwayat atau isnad itu terselesaikan karena jumlah yang sahihnya. Kan awalnya sebelum terbentuk mutawatir itu kan tetap aja jalur itu satu-satu ya, itu menjadi terselamatkan ya, seluruh riwayat yang bermasalah itu menjadi dianggap tidak ada dan dikesampingkan, dan disimpulkanlah bahwa hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan itu adalah hadis mutawatir, sehingga tidak menjadi atau tidak perlu dibahas lagi, diulang lagi pembahasannya dalam konteks ulumul hadis itu. Nah, sementara ketika hadis itu berada pada wilayah ahad ini, maka dari sinilah kemudian ulumul hadis bekerja ya, Oke. Nah, ini saya ulang aja lah ya. Al-mufid lil ilmi yakin, yaitu ya bisyuruti. Jadi ya itu. Jadi berakibat memberikan faidah, dalam kurung ya, ini tafsiran saya, manfaat informatif sebagai atau menjadi ilmu yakin dalam pengertian pengetahuan yang langsung memberikan keyakinan bagi yang menerimanya. Karena berbagai persyaratannya itu ya, yaitu persyaratannya itu kan jumlah banyak, jumlah yang banyak itu memustahilkan terjadinya kesepakatan dusta, kemudian disampaikan melalui panca indera ya, itu seperti itu. Nah, itu yang kemudian menyebabkan jaminan mutawatir itu langsung memberikan ilmu yakin, sehingga tidak perlu ada analisis lagi. Oke, nah berikutnya ahad. Nah, ahad ini kan tadi terbagi tiga ya. Yang pertama adalah masyhur, wasani. Nah ini kan oke, kembali ke sini dulu lah. Jadi al-awalunya ini, asaninya ke sini. Ibnu Hajar itu seperti itu, asalis ar-rabi ya. Nah, yang tiga ini siwal awal, kulluha ahad. Nah, itu yang disampaikan oleh Ibnu Hajar. Jadi ini persoalan gaya sistematika kategorisasi ya. Gaya sistematika kategorisasi Ibnu Hajar itu seperti itu. Jadi beliau jelaskan dulu, baru kemudian disimpulkan. Ya agak-agak induktif lah ya. Ya karena memang ulumul hadis itu induktif. Mayoritasnya induktif. Jadi deduktif itu karena kita hari ini mempelajarinya dari buku-buku yang sudah jadi. Ya, selama dalam konteks pelacakan, penelusuran dan seterusnya itu induktif. Ulumul hadis itu. Kemudian nah asalisnya al-aziz ya, yang ketiganya aziz. Laisa syartan lis sahih khilafan liman za'amah ya. Jadi dua jalur. Nah, lagi-lagi ini persoalan historisitas ya, atau historisasi. Ya ada yang setuju, ada yang tidak ya untuk istilah ini. Tetapi saya melihatnya karena kita sudah berada di abad sekarang ini, abad 21 ya, abad 15 itu, maka selama tidak ada alasan untuk menolak historisasi ulumul hadis ya, kita buat narasinya ya. Yang penting itu tadi tujuannya religiositas yang lebih baik. Jadi kita buat narasinya, ilmunya bisa ya, ada yang menyebutkan interdisiplin atau multidisiplin, silakan. Saya lebih memilih Islamic ya. Jadi dalam hal ini, dalam konteks Islamic Studies, saya mungkin bolehlah menyatakan saya Hodgsonian ya. Saya pengikut Marshall Hodgson dalam konteks Islamic Studies. Dengan segala hormat ya, saya
berkenalan dengan Marshall Hodgson dari guru saya, Prof. Mulyadi Kartanegara, dulu waktu kuliah di Ciputat ya. Bukunya Defender of Islam diberi langsung oleh beliau ya, tidak hanya saya, seluruh mahasiswa ya, seluruh mahasiswa beliau itu dikasih langsung, dan dari situlah saya baru bisa menyelesaikan ketika menggunakan ya, Islamic Studies, banyak hal yang lepas. Ini bukan Islamic Studies, tetapi warna Islamnya ada ya. Nah itu ketika interdisiplin, multidisiplin, ya saya sendiri ketika melihat contoh-contoh penjelasannya, masih banyak wilayah yang diarsir, ada irisan-irisannya gitu, mana yang multi, mana yang inter. Nah itu seperti itu ya. Ya mungkin saya masih perlu belajar lagi lah terkait dengan inter dan multi. Nah ketika saya menemukan Islamicate yang disampaikan oleh Marshall Hodgson dalam bukunya The Figure of Islam itu, saya baru bisa dalam tanda kutip ya, baru bisa tidur nyenyak lah gitu, baru bisa tidur nyenyak untuk kajian-kajian yang ketika kita menggunakan Islamic Studies itu tidak terkemot, tapi kalau menggunakan Islamicate ya, dengan tidak menafikan interdisiplin dan multidisiplin ya, itu menjadi terselesaikan ya, terselesaikan sampai dengan hari ini. Dan ini sudut pandang saya ya, jadi kalau saudara punya sudut pandang lain silahkan lah ya. Jadi dalam kajian itu tidak ada klaim mutlak ya, apalagi metodologi ya. Metodologi itu sesuatu yang ringan, bisa kita diskusikan bersama ya. Tidak kemudian berbeda metodologi kemudian berbeda akidah ya, jangan sampai begitulah ya, berbeda metodologi berbeda akidah ya, apalagi ditarik-tarik ke persoalan politik, itu kan nggak lucu itu ya. Tarik-tarik ke persoalan politik muncul lagi stigma ya, dan seterusnya. Oke, kembali lagi ke sini. Oke, jadi ini seperti ini ya. Jadi ya ini khilafan liman za'ama, ini tradisi akademik Ibnu Hajar dan para ulama lain selalu menyampaikan itu. Jadi ketika ada sudut pandang yang berbeda, diungkapkan untuk diketahui dan dipersilahkan untuk dilacak ya, itu seperti itu ya. Ilmuwan akademisi itu seperti itu, dan kita berguru kepada para ulama terdahulu yang yang berpikiran terbuka itu ya, terbuka, open minded, siap untuk berdialog, siap untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Di bukunya ini kan Al-Jubai tetap dikutip oleh Ibnu Hajar itu ya, dikutip bukan berarti Ibnu Hajarnya setuju, tetapi Ibnu Hajar, saya memahaminya, merasa untuk berhak menyampaikan ada satu pendapat, ada satu mungkin prakondisi ya, kalau kita lihat hari ini dalam konteks perjalanan perkembangan ulumul hadis atau mustalah hadis yang harus diketahui bersama oleh para pengkaji hari ini, bahwa seperti itulah ulumul hadis secara khusus, atau seperti itulah proses akademik dibentuk, dikembangkan, dilanjutkan ya oleh generasi berikutnya, bisa jadi sama, bisa jadi berbeda ya. Jadi ya tidak harus sama ya, bukan berarti harus berbeda, tidak harus sama. Andai pun sama, is okay. Berarti kontinum akumulatif dari bentuk yang sama ke bentuk yang sama di fase berikutnya. Tapi ketika kontinum dan akumulatifnya melahirkan bentuk yang berbeda, yaitu sesuai anak zamannya ya. Manusia hidup, para ulama hidup sesuai anak zamannya. Oke. Dan yang terakhir adalah gharib. Ya, gharib itu yang memiliki hanya satu jalur ya. Itu seperti itu. Nah, masyhur, aziz, gharib itulah pada tiga inilah kemudian yang kemudian itu disebut sebagai berada dalam kategori induknya ahad ya. Pada wilayah itulah kualifikasi hadis sahih, hasan, dhaif diberlakukan. Gitu ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi kalau kita buat batasan, ulumul hadis itu yang ada di wilayah merah inilah, di dalam kotak merah ini ya. Nah, dari situlah kemudian lahir istilah al-maqbul dan mardud itu ya.
Makbul dan mardud itu ya tergantung kondisi, ya, tergantung hasil temuan. Kapan dikategorikan, kapan masuk makbul, kapan masuk mardud, itu dikategorikan oleh pengkategorinya, pemberi kategorinya. Berdasarkan apa? Berdasarkan informasi ahwal, ya. Li tawaqqufil istidlal biha 'alal bahs an ahwali ruwatiha dunal awal ini bukan di luar mutawatir, ya, itu. Jadi ahwal itu saya menyebutnya dua, biografi secara umum dan kualifikasi, ya, kepribadian secara umum dan kualifikasi, ya. Jadi ilmu rijal hadis itu terbagi dua, ya, tarikhur ruwah dan al-jarhu wa ta'dil. Tarikhur ruwah itu biografi secara umum, al-jarhu wa ta'dilnya adalah kualifikasi. Dan kesimpulan-kesimpulannya itu melahirkan hadisnya sahih, hasan, dhaif, ya, bahkan ya maudhu andai kita temukan para perawi yang palsu itu. Oke. Nah, jadi ini ya, wa khabarul ahad binaqli adlin tamid dabti muttasilis sanad wal malal wala syadz wa sahih li dzatih. Ini. Jadi Ibnu Hajar langsung jebret sahih li dzatih. Ya. Jadi kalau tempo hari saya mengatakan sahih mana khalaqa adlun tamid dabti muttasilis sanad wal malal wala syadz, itu sahih secara ya sahih tanpa menyebutkan li dzatih, ya. Itu yang menurut Ibnu Hajar itulah sahih li dzatih. Itu adil tamudabdi itu thiqah. Itu ya. Jadi perawinya tidak sikoh. Tidak sikoh itu apa? Sikoh itu apa? Adil. Adil itu apa? Islam, balik, berakal, menjaga muruah. Dobit itu apa? Dia memiliki kemampuan menerima riwayat secara akurat, menjaganya, menghafalnya, menuliskannya, menghafal menjadi dobit sadar, menuliskan menjadi dobit kitab, dan menyampaikannya kepada generasi berikutnya sebagaimana dia terima. Fabalaghahu kama sami'ahu, akurat 100%, mi'ah bil mi'ah. Itulah tamud dabat, ya, adil, dabatnya tam, sikoh ya, nggak pakai tasdid, sikoh lah dia. Dan muttasilus sanad saja bersambung mulai dari mudawwin. Ilustrasi dari kemarin sudah banyak, ya, bahkan dari pertemuan-pertemuan awal. Malik meninggal 179, Nabi meninggal 11 Hijriah. Dari 179 ke 11 Hijriah membentuk rangkaian yang kemudian disebut dengan sanad. Ya, melacak rangkaiannya itulah isnad. Meskipun ada yang menyatakan isnad dan sanad ya berada pada konteks pembahasan yang sama. Memang iya seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Kemudian, nah, wa tafawatu rutabuhu bitafawuti hazihil awsaf, ya. Jadi ini persoalan skala. Itu ya. Jadi persoalan skala. Ya, kita mungkin, mohon maaf ini ya, mungkin dulu waktu SMA kita pernah mendengar skala Likert, ya. Jadi dari 1 sampai 5. Setuju, sangat setuju, cukup setuju, kurang setuju, tidak setuju. Yang sangat setuju dikasih skor 5, yang sangat tidak setuju dikasih skor 1. Nah, itu. Nah, ini juga sama. Nah, ukuran skalanya kalau untuk mustalah hadis tergantung ulama mana yang akan kita rujuk. Kalau Ibnu Hajar itu sampai 9, mulai dari awsaqun nas sampai dengan aqzabun nas, ya. Itu ada yang sampai 9 itu, ya. Ya meskipun kalau dirinci lagi itu bisa lebih dari 9 sebetulnya. Dan diikuti oleh Suyuti dalam Tadribur Rawi. Oke. Nah, sekarang jadi kalau dibuat dikotomi al-jarh wa ta'dil, yang jarah itu ada tingkatannya. Jadi yang teringan itu layyin,
ya. Eh, Kalau layyin itu kemudian ada yutaba, ya, ada syahidnya, ada mutabaahnya, maka jadi makul, naik, itu kan seperti itu. Tapi ada kondisi yang tidak bisa naik. Hadis itu kalau sudah rusak, ya. Jadi saya sering mengibaratkan hadis dhaif yang tingkat kedaifannya, lagi-lagi skala ya, tingkat kedaifannya tidak terlalu parah. Ibarat kita punya duit, punya uang lembar, sobek, ya. Selama sobekannya terpisah ya, belum ketemu, itu nggak bisa dipakai belanja. Tapi ketika sobekannya ketemu dan tidak rusak, ternyata dipakai pakai solasi ban ya, dilem, ya, itu bisa dipakai belanja. Nah, seperti itulah kira-kira hadis dhaif yang tingkat kedhaifannya tidak terlalu parah, ketika ditemukan jalur lain terangkat, yang oleh Ibnu Hajar disebut dengan hasan li ghairih. Itu nggak bisa dipakai belanja Pak Anton, dibawa ke bank aja duitnya, tukar. Itu kan seperti itu ya. Oke. Nah, jadi nih jadi ada tingkatannya. Wa min samma qadima sahihul Bukhari, summa Muslim, summa syartuhuma. Oleh karena itu, ini karena Ibnu Hajar wafat 852 ya. Bukhari wafat 256, Muslim wafat 261. Jadi sekitar 6 abad. 6 abad berarti kan sudah terjadi pembentukan yang cukup matang. Perkembangan dan pembentukan ulumul hadis cukup matang, sehingga dari hasil kajian yang ada, makanya saudara menulis skripsi, tesis dan disertasi itu harus mencantumkan penelitian terdahulu. Nah, ini yang dilakukan oleh Ibnu Hajar itu ya. Sampailah pada kesimpulan bahwa yang paling tinggi tingkat kesahihannya adalah Bukhari. Oke, yang paling tinggi adalah muttafaq alaih ya. Ini saya berikan tambahan penjelasan. Bukhari dan Muslim, yang disepakati oleh Bukhari Muslim, yang kedua yang disepakati oleh Bukhari, yang ketiga yang disepakati oleh Muslim, yang keempat yang muttafaq alaih tetapi tidak diriwayatkan oleh dua orang imam itu, yang kelima yang disepakati oleh Bukhari dan juga tidak ada ya dalam kitabnya. Demikian terus ya, sampai akhirnya kita menemukan penjelasan tingkat kesahihan yang di luar Bukhari dan Muslim itu. Emang ada banyak ya. Jadi oleh karena itu saudara, hadis-hadis yang sahih tetapi tidak terdapat dalam Bukhari Muslim ya, itu banyak. Oleh karena itu kita tidak boleh mencukupi Bukhari Muslim. Kita tetap harus menggunakan sumber-sumber lain di luar Bukhari Muslim, dengan tetap berpegang kepada metodologi ulumul hadis itu. Oleh karena itu saudara, setelah kita belajar ulumul hadis, hati-hati, jangan mudah mendaifkan hadis. Lah, dhaif hadis itu kata siapa? Anda belajar takhrijnya di mana? Belajar ulumul hadisnya di mana? Nah, itu kan seperti itu ya. Jadi yang berhak ngasih resep, yang berhak bikin resep itu dokter ya. Yang nggak belajar ulumul hadis, mohon maaf ya, jangan sembarangan ya kasih resep, apalagi ngasih fatwa, waduh gitu ya, nanti dulu gitu ya. Yang ya itu tadi, apalagi masuk wilayah publik gitu kan, itu urusannya bisa lain itu ya, urusannya bisa lain. Oke, ya mohon maaf ya, ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Ya karena saudara berhak untuk menerima informasi ini dari mata kuliah ini, termasuk dari mata kuliah lain ya, Oke. Nah, jadi setelah tingkat yang tadi itu, yang sahih itu selesai, kita turun ke tingkat yang di bawahnya ya. Jadi kalau yang sahih itu tamud dabti, kalau yang di bawahnya itu qalilud dabti. Jadi dabitnya mungkin tidak terlaporkan, tidak terinformasikan secara lengkap. Yang lengkapnya apa? Yang lengkapnya kualifikasinya.
dia jujur. Itu. Jadi kalau boleh kita bikin ilustrasi di kelas, siapa yang IP-nya 3,99 misalnya, atau 4,0 lah. Sekarang kan ada yang 4,0 ya. Oke. Ya. Dia dapat IP 4,0, dia rajin kuliah, dia nggak pernah nipu temennya, dia berbaik hati kepada siapapun yang minta pertolongan dan seterusnya, sehingga terkumpullah sifat-sifat baik pada seseorang mahasiswa itu. Udah IP-nya 4,0, akhlaknya bagus, itulah sikoh. Nah sekarang ada orang baik, menolong teman, ya, nggak pernah berbohong, nggak pernah nipu, nggak pernah menyakiti, janji selalu ditepati, ya. Tapi, mohon maaf misalnya, IP-nya 3,0, itulah yang disebut dengan qalilud dabt itu. Ini ilustrasi ya. Itu seperti itu. Nah, dia berarti masuk dalam kategori sodok, panjang ya baca. Itu seperti itu. Nah, hadisnya hasan. Ya. Jadi kualifikasi akademik ya, anggap saya demikian. Kualifikasi intelektualitasnya itu tidak terinformasikan, tapi dia jujur. Hadisnya hasan. Gampangnya gitulah ya. Ini fa in khafad dabtu fal hasanu li zati bi kasrati turkihi yusahhah. Sekarang ada orang jujur ngumpul tuh. Orang yang mohon maaf IP-nya 3,0 tapi nggak pernah nipu, nggak pernah berbohong, tidak pernah jalin janji dan seterusnya, selalu menolong orang, ngumpul menyampaikan sesuatu. Si A demikian, si B demikian, si C demikian. Yusohah itu masuk bika seroti turutih, turuknya banyak, naik menjadi sahih. Ya, itu ya. Ini urusan otentisitas dan validitas ya. Jadi belajar ulumul hadis itu urusan otentisitas dan validitas tentang ma'udhifa ilan nabi itu. Kenapa jadi detail begini? Karena ada konsekuensi. Kalau bukan ke selain Nabi tidak memiliki konsekuensi. Karena ini idofahnya kepada Nabi itu ada konsekuensinya. Itu makanya harus pasti. Dan para ulama seiring dengan berjalannya waktu, berkembangnya zaman, sangat serius, sehingga saking seriusnya kalau kita baca Nukhbah itu tipis ya tergantung fontnya. Mau dibuat 10 halaman bisa, fontnya kecil. Oke, tapi yang jelas tipis, tetapi itu sangat padat, ya sangat padat. Sehingga dari situ sarahnya berjilid-jilid. Ada yang di atas 1000 halaman itu, dari 10 halaman ke 1000 halaman coba sarahnya ya, penjelasan Nukhbah, penjelasan dari Nukhbah sendiri disarah oleh Ibnu Hajar menjadi Nuzhah, Nukhbatul Fikr menjadi Nuzhatul Nazar. Dari Nuzhatul itulah, termasuk dari Nukhbah juga ada yang langsung mensarah. Dari Nuzhatul itulah kemudian, Nuzhatul Nazar itulah kemudian ratusan bahkan di atas 1000 sarah akhir. Oke. Nah, andai berkumpul Sahih dan Hasan itu, nah ini ya kesananya ini valid taroddudi finnakir. Taroddud itu konsep ya, konsep. Saya agak lama mencari padanan kata yang tepat, meskipun kemudian saya sendiri merasa belum pas ini. Jadi mohon ini ya sekalian aja. Andai ada terjemahan yang salah, kurang tepat ya, termasuk baca Arab gundulnya. Jadi saya kemudian khawatir salah, ini saya langsung diketikkan aja ya, cari naskah yang bersaka, kemudian kita cek juga, meskipun akhirnya dalam ya ketika saya menemukan naskah yang bersaka itu ada juga yang saya sendiri merasa tidak pas, akhirnya ya dilacaklah sumber-sumber yang
Kebetulan sudah ada sakalnya yang dibandingkan, kemudian dilihat dari aspek nahwu yang saya pelajari. Andai masih tetap salah, ya saya mohon maaf dan mohon komentar aja. Ya, jadi kalau saya ini tampilkan di YouTube, ya komentar di kolom komentar aja nggak apa-apa. Ya. Jadi andai saya salah baca, salah terjemah dan seterusnya, silahkan disampaikan komentarnya dan saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Nah, oke, saya di sini. Jadi ketika di apa? Jadi Jumi'ah ini ketika kesimpulan sudah dapat kesimpulan bahwa ada jalur yang sahih, ada jalur yang hasan. Atau si A mengatakan sahih, si B mengatakan hasan, kemudian si C yang belakangan peneliti selanjutnya itu ya menemukan dua kesimpulan sebelumnya. Fali taraddudi fin nakil haitsu tafarrud. Jadi taraddud itu ragu, bukan ragu ya, tidak pasti lah. Ya, terjemahan kamusnya ragu ya. Ada satu terjemahan yang kemudian itunya ragu. Ya, fali taraddud fin nakil haitsu tafarrud. Nah, karena apa? Karena kondisi masing-masing itu tafarrud itu, ya. Nah, apa? Ya, saya menyebutnya frekuensi atau intensitas melacak jalur pihak beriwayat. Nah itu ya, jadi ada intensitas. Jadi frekuensi itu apa? Frekuensi itu saya mohon maaf meminjam istilah lainnya, bukan frekuensi radio. Sering tidaknya ya dalam statistik N kan ya. jumlah observasi itu ya. Jadi jumlah observasi ya, jumlah pelacakan, intensitas melacak lah, itu mungkin itu ya. Oke. Nah, wa illa fabi tibari isnadaini. Ya. Jadi apa? Ketika ditemukan riwayat lain, jalur lain, isnad lain, maka dilakukanlah iktibar untuk dua sanad tersebut. Ya, apa yang maksud dengan iktibar? Ya, karena lagi-lagi ya, karena ini kan ya ini seolah-olah tajridnya Ibnu Hajar ya, Nukhbah atau Nuzhah itu. Iktibar itu adalah konsep yang digunakan ketika seorang perawi melakukan pelacakan sanad berikutnya. Jika ditemukan, ya, ini penjelasan Ibnu Hajar agak beda sedikit. Jika ditemukan sahabat yang sama untuk jalur itu, maka itu menjadi mutabi. Jika sahabatnya beda, itu menjadi syahid. Dan menurut Ibnu Hajar bukan sahabatnya yang beda, tapi matannya yang beda. Ya, ketika saya lacak, oh, matan beda dari sahabat yang beda. Itu. Karena boleh jadi nanti dari sahabat yang berbeda matanya sama. Saya memposisikannya tetap sebagai syahid karena sahabatnya yang berbeda itu. Ya. Jadi itu yang disebut dengan i'tibar. Ya. Oke. Jadi bagaimana untuk menyelesaikannya? Yang dua ini lakukanlah i'tibar. Nah, ketika dilakukan i'tibar, kita bisa melihat hadis-hadis yang terdapat dalam Sunan At-Tirmizi itu. At-Tirmizi menyebutkan dua-duanya. Hadza hadisun hasanun sahihun gharibun. Nah, kan ada yang begitu. Hasanun sahihun gharibun. Hasan sahih tetapi gharib. Nah, mau pakai kosakata tetapi atau dan, itu ada konsekuensi. Hasan sahih dan gharib, maka kegharibannya tidak mengganggu kehasanannya atau kesahihannya. Tetapi ketika kita menerjemahkannya hasan sahih tetapi gharib, boleh jadi karena kita gunakan tetapi, kesahihan atau kehasanannya terganggu karena kegharibannya. Itu seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya yang dhaif. Nah, jadi setelah kita tahu bahwa hadis sahih itu adalah adlun ta'amud dabdi mutasil sanad ghairu mu'allal wala syadz. Hasan adalah adlun qalilud dabdi mutasil sanad ghairu mu'allal wala syadz. Ya. Jadi urusan mutasil sanad ghairu mu'allal dan syadznya hasan dan sahih sama. Yang membedakan hanya pada ta'amud dabdi dan qalilud dabdi itu.
jika gugur satu atau lebih, ya, mafakida syarton au aksar. Nah itu ya, ini di sini nih. Ya. Jadi itu maka doiflah hadis tersebut. Satu syarat atau lebih, satu syarat apa? Sahih atau hasan itu gugur, hilang, ya. Ya. Nah, di sini kan yang atasnya malam tajtami fihi sifatus sahih wala sifatul hasan. Nah ini ya. Jadi ketika tidak terkumpul, ya artinya kan ada yang hilang, tidak terkumpul itu. Ada yang fakidah nih, ya. Itu maka dhaiflah hadis itu. Nah oleh karena itu saudara-saudara, jadi ini itu hanya untuk ini, tidak ke sini, tidak ke mutawatir. Oke, jadi hanya untuk ini atau hanya untuk ini secara umum, ini secara rinci. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat wujudnya yang sahih itu yang mana. Ya di tayangan-tayangan terdahulu sudah lah ya, sudah saya sebutkan. Tayangan kali ini memperkuat aja, sekaligus memperkenalkan aplikasi yang tempoh hari saya sebutkan itu. Al-Jami' lil Hadisin Nabawi itu. Ya. Inilah aplikasinya. Ya, googling saja, saya juga mendapatkannya googling dan nyaris itu ya, ini sudut pandang saya, kebetulan di mata Tuhan gak ada yang kebetulan. Itu ya, itu kebetulan dapat ini, download, dilihat, dapatlah diinstal di Windows kita, dapatlah ini. Dan cara bacanya setelah kita install, kita buka biasa lah ya, ya seperti install aplikasi lain. Oke, ini di ujung sini nih, ya, di ujung sini nih. Nah, di sini ya, klik. Nah, apa yang diklik nih? Bahas nih, bahas, survei. Klik, dapat ini. Ketikkanlah hadis yang kemarin itu, idza jaa ahadukum al-jum'ah falyaghtasil, dan klik bahas. Dapatlah ini ya. Oke, kita sudah punya cari hadis, kita sudah punya beberapa aplikasi yang kemarin saya lupa namanya itu ya, yang kemarin saya perkenalkan itu ya, archive.cc itu ya, Islamic Archive atau archive lupa lah ya, punya. Lihat lagi yang kemarin itu ya, pasti di ya kalau nggak dihapus ya, di jejak elektronik laptopnya masing-masing ada. Andai kemarin Anda melakukannya. Itu ya, dapatlah ini. Nah sekarang kalau yang ini dapat ini ya. Nah di sini nama-nama perawinya langsung ditandai merah ini ya. Harapan ini saya yang bikin. Nah ini nih yang merah ini nih ya. Ya, untuk apa? Untuk kita klik agar apakah syarat-syarat yang tadi itu ya, adil, tamudobdi itu bisa kita peroleh atau tidak. Silahkan dilakukan, silahkan dicoba. Nah, dapatlah ini. Ya, jadi Abdullah bin Yusuf ini adalah nama. Ini ya. Kalau diklik ini komentar para ulama. Imam Hafiz itu kan tahlil ya. Ya ini silakan diklik ini yang semuanya ya. Saya cuma kasih contoh satu-satu aja nih. Ini silakan diklik, dapat semua. Kemudian suyuh ya. Di sini Abdullah bin Yusuf terima dari Malik. Ketika diklik suyuh, Maliknya ada, Malik bin Anas. Oke, ketika diklik Talamid muncul Bukhari. Ya, gitu kan. Kan hadisnya Bukhari ini. Yang hadis yang kemarin itu, yang pertama kali itu ya. Yang kemarin itu kan saya pilih iza ja'alukum al-jum'ah falyaghtasil, itu ada di Bukhari, ada di Ibnu Khuzaimah dan ada di Tabarani. Ya, kan kemarin hadisnya itu ya. Oke, sekarang kita lacak menggunakan aplikasi ini. Nah, saudara, aplikasi ini memberikan fasilitas yang menurut saya luar biasa ya.
Jadi ketika kita klik ini, ya, ini silakan yang tombol-tombol yang ada silakan klik lah ya. Oke, sekarang kita klik ini, keluarlah ini. Nih ya. Jadi Bukhari, Ibnu Khuzaimah, Muwatta Malik, Darimi, Nasa'i, ya. Nasa'i di Sunan Kubronya dan seterusnya, ada sekian gitu ya, ada sekian ya. Dapatlah itu. Nah, kan yang kita cari Bukhari dulu nih. Dapatlah ini. Nah, ini ya. Oke. Kita klik ini, dapat ini. Nah, ini. Ternyata di Bukhari juga ada di lebih dari satu tempat, ada di 2 tempat, nanti kita lihat. Dan ini adalah riwayat-riwayat lain yang bersumber dari, nah itu ya. Jadi kenapa saya katakan bersumber dari? Karena ini yang pertama kali kita dapat. Jadi yang bersumber dari non-variable. Unsur apa yang kita masukkan untuk melacaknya. Nah, dari situlah kemudian keluar apapun yang berhubungan dengannya. Tuh ya, keluar apapun yang berhubungan dengannya. Jadi ketika saya memasukkan ini ya, idza ja'alakumul jum'ah ini, nah maka keluarlah ini jebret, ini ikutannya. Ya. Yang ini kan tidak idza ja'a, tetapi man ja'a minkum al-jum'ah falyagtasil. Nah, itu ya yang kemarin saya sudah bahas itu. Ya, hari ini kita perdalam lagi. Jadi perbedaan idza jaa, yang idza jaa ini di sini, idza jaa di sini frasa yang berbeda tetapi maknanya sama, dan dari sini kita bisa langsung menjadi tahu seperti inilah riwayat bil makna itu. Nah, itu ya. Oke. Berikutnya kita klik ini nih. Keluar ini. Apa ini? Ini jalur sanad ke isnad itu. Oke. Bu. Jadi ini aplikasi ini langsung mengeluarkan jalur sanad. Langsung mengeluarkan isnad. Oke. Jadi ketika kita klik ini kan baru masih berupa wujud hasil riwayatan, hasil tadwin ya. Nah, tapi ketika kita pindah ke sini, klik geser ke sini, ada tombol, nah keluar ini. Kita perbesar ini ya, kita perbesar ini ya, Abdullah bin Yusuf, Malik, Nafi, Abdullah bin Umar, Nabi, di atasnya Nabi ini ya. Tuh, yang kemarin kan saya sudah tampilkan ya. Jadi kalau hanya untuk mengetahui, nggak usah capek-capek bikin kotak-kotak kayak kemarin itu ya. Saya kan bikin sendiri tuh kotak-kotaknya, bikin sendiri kotak-kotak yang pakai shape itu, shape, di insert teks, diketik atau copy paste dari teks sanad ya, itu seperti itu. Nah, ini langsung keluar otomatis. Jadi ini memberikan informasi yang sangat cepat ya, dan insya Allah akurat ya. Saya sudah cek beberapa sampling ya, ketika akwal ulama untuk fulan misalkan saya cek di situ mengatakan Ibnu Hajar dalam takrib sikoh, saya coba cek sama persis ya, oke. Nah, berikutnya ya, ketika kita ingin tahu di Bukhari ini kan 851 ya, berikutnya di Bukhari ini 851, ini 868 yang frasa matanya manja minkum ya, bukan iza jaa ahadukum al-jum'ah. Ini manja minkum al-jum'ah falyagtasil. Ininya Abdul Yaman
ya. Kemudian Syu'aib bin Hamzah, ya. Kemudian Az-Zuhri, kemudian Salim, kemudian Abdullah bin Umar. Nah, itu. Ya, jadi ini. Jadi dari sini cabang 2. Itu. Kemarin kan contohnya 1 ya. Dan nanti contohnya saya akan gunakan 1 aja dulu. Ya. Tuh. Oke, sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit ya. Oke. Nah, ini kita coba perbesar jadi ini. Ya. Nah, andai kita ingin tahu sebetulnya ada berapa sih jalur secara keseluruhan, itu tadi makanya apakah kemarin saya katakan ya, berani nggak kita mengatakan ini mutawatir? Minimal mutawatir ma'nawi, minimal ya, mutawatir ma'nawi dengan asumsi semua jalurnya selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kondisi kecacatan atau apapun yang menyebabkan hadis itu turun derajatnya. Manton pan tadi hadis man kadzaba juga ada yang palsu isnadnya, ya. Tapi kan yang ini belum dicek. Yang tadi kan sudah, itu Ibnu Shalah yang berkesimpulan gitu ya. Yang berkesimpulan itu Ibnu Shalah. Saya sendiri belum ngecek yang hadis siapa yang akan pergi sholat Jumat hendaklah mandi, itu saya belum cek ya. Ya kalau masyhur oke lah ya, kalau masyhur oke. Kan kemarin jadi contoh hadis masyhur itu. Tapi kalau sampai kepada mutawatir perlu pembuktian. Ya silakan saudara cek lah. Gitu ya. Baik. Nah, saudara, jadi di aplikasi ini, ya, ini ya, ini. Yang ininya silahkan klik, itu akan keluar. Nah, apa orang Bandung bilang ngeberebet ya, ngeberebet itu semua dapat semua dari ilmu. Ya. Jadi ini adalah menu untuk melacak seluruh asanid itu. Nah, kemudian saudara tarik ini ke kiri atau ke kanan ini. Ke kanan ya kalau dilihat dari gambar saya nih. Ya, dilihat dari gambar saya kanan ya. Ini kan kanan saya nih. Ya, tapi kalau lihat dari monitor ini kiri. Oke. Lihatlah dari situ, tarik ke kanan dapat semua. Nah, ini saya perbesar ya. Nah, ini dulu. Asanidut tahrij ini tarik, ini keluar semua nama-nama kitab diwannya ya, balik ke sini. Ini kan Bukhari, ini kan kosong tuh ya, ini kan kosong tuh. Sekarang kalau kita ini klik yang ini nih, yang ini kan baru ini yang diklik nih. Menu ini yang kita klik, ini keluar semua. Nah, menu ini yang diklik ya. Tadi kalau Bukhari, kalau sanadul hadis saja ya Bukhari aja nih. Ya, asanid atofnya Bukhari plus ya. Bukhari plus Bukhari. Tapi kalau ini di semua yang terkemot oleh aplikasi. Oke, dapatlah ini, dan ini adalah wujudnya ya. Ini adalah wujudnya. Bentar. Ini space awal, space pertama, ini adalah space akhir sampai ke fawaidut tamam. Ya, sampai ke fawaidut tamam. Oke. Nah, ya andai kita, ya, tentu saja kita tidak membutuhkan sebanyak inilah ya, karena kan verifikasi kita cukup sampai pada apakah kita bisa masuk dalam kondisi yuhtajju bih atau tidak, sampai pada kesimpulan itu. Oke. Sekarang mari kita bandingkan, ini yang dapat saya nih yang kemarin itu. Yang kemarin yang saya manual itu ya, bikin kotak-kotak, save, insert text, dan seterusnya. Jadilah seperti ini. Ini kita bandingkan, ini dari aplikasi. Ini Bukhari, ini 5, ini Tabarani, ini. Oke, Bukhari,
Ibnu Huzaimah, Tabarani. Bukhari, lagi ya, Bukhari, Ibnu Huzaimah, Tabarani. Mari kita lihat. Nah, Bukhari Abdullah bin Umar, Ibnu Huzaimah Umar bin Khattab, Tabarani Aisyah. Oh dia. Oke. Bukhari, Ibnu Huzaimah, ini Tabarani. Nah, Bukhari, Abdullah bin Yusuf, Malik, Nafi. Ibnu Huzaimah ada dua ya. Ini ya, guru jalur ke gurunya kan ada dua guru. Tabarani. Oke. Nah, ini saya ulangi sandingannya, saya perbesar ini yang dapat ngetik. Ya. Nah, sampai pada kesimpulan sahih itu karena tadi kita cek itu yang tadi itu ya. Itu jalur ini Agun tambah Doki. Hasil dari aplikasi tadi. Silakan saudara ikuti langkah-langkahnya dan buktikan. Tapi untuk Tabarani ini kan kosong dulu. Ya, ini awal ya. Ini kan kosong nih. Itulah yang majhul hal au mastur. Kosong itu. Ya. Sementara itu dulu, nanti saya coba cek ulang ya, terkait dengan kepastian. So, sehingga kita baru bisa memastikan yang sahih itu Bukhari, yang dua ini belum. Andai Ibnu Huzaimah sama dengan kualifikasinya sama dengan jalur ini, maka itu menjadi sahih. Andai tidak, jadi ini sahih di luar Sahih Bukhari. Yang kalau menggunakan ulumul hadis boleh jadi ini hasan. Boleh jadi ya. Saya tidak berani memastikan karena belum dicek satu persatu. Yang jelas seperti inilah bagaimana mengecek hadis itu sampai kepada kesimpulan apakah sahih, hasan atau dhaif. Oke, jadi tayangan yang kemarin dan yang ini saya kirim ke dua angkatan. Bagi yang sekarang ambil hadis ahkam silakan kita lihat dan gunakan ketika saudara menyusun makalah. Kalau yang ulumul hadis ya tetap semangat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi bismillahil haq. Nasrul minallah wa tawfiq wa basyiril sabirin. Allahumma taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.